orang prajurit melaporkan kepada Demung Wira tentang orang-orang berkuda yang menunjukkan gejala-gejala mencurigakan. Demung Wira kemudian memerintahkan 10 orang prajurit untuk melacak jejak mereka. Setelah 2 orang prajurit itu pergi, Demung Wira meneruskan pembicaraannya dengan Lembu Sora. Mereka berbicara tentang banyak hal, terutama sekali tentang Majapahit. Ya, nampaknya Majapahit masih harus mengalami goncangan-goncangan. Benar, Gusti. Dan goncangan-goncangan itu justru timbulnya dari dalam tubuh pemerintah Majapahit sendiri, bukan dari pihak-pihak luar. Demung Wira. Iya, Gusti. Dulu kau kukenal sebagai salah seorang prajurit Majapahit yang berbakat. Kau mempunyai keterampilan, keberanian dan pendirian. Itulah sebabnya kemudian kau kuangkat menjadi tangan kananku, menjadi salah seorang kepercayaanku. Beberapa waktu yang lalu, Gajah Biru telah gugur karena berani menentang Majapahit. Demikian pula Rangga Lawe keponakanku sendiri. Sekarang menyusul kau, Demung Wira. Apakah hal ini sudah kau pikirkan masak-masak? Ampun, Gusti Lembu Sora. Kami prajurit-prajurit Majapahit yang sekarang bermukim di lereng Gunung Brahma ini sudah bertekad bulat. Kami tidak akan kembali ke Majapahit selama Ramapati dan cecunguknya masih bercokol di sana. Tapi sebenarnya, lihatlah prajurit-prajurit itu. Lihatlah anak-anak muda itu. Mereka sangat mengagumi kepribadian Gusti Lembu Sora. Mereka sampai terpelanting ke lereng-lereng Gunung Brahma ini justru karena mereka ingin menunjukkan rasa kesetiaan kepada Gusti Lembu Sora. Itulah yang salah, Demung Wira. Mengapa kesetiaan itu kalian berikan kepadaku dan bukan kepada Sang Prabu atau kepada Majapahit? Disinilah letaknya kesalahan. Aku ini bukan seorang raja. Lembu Sora bukan raja. Kalian tidak pantas memperlakukan diriku secara berlebihan. Sudahlah, Demung Wira. Sekarang ini kau yang menjadi pucuk pimpinan laskar. Aturlah orang-orangmu, pimpinlah mereka. Nyalakanlah semangat di hati mereka agar cita-cita perjuangan kalian terlaksana dengan baik. Terima kasih, Gusti Lembu Sora. Hamba mohon maaf kalau sekiranya ada kata-kata hamba yang telah menyinggung perasaan Gusti. Mau kemana lagi kita sekarang? Kita sudah berkuda sepanjang hari. Kita sudah menjelajahi seluruh daerah Antahpura. Tapi kita belum juga menemukan keterangan-keterangan yang berarti. Kita tidak mungkin kembali ke Majapahit sebelum memperoleh keterangan. Iya, tentu saja. Kembali ke Majapahit tanpa memberikan keterangan kepada Gusti Ramapati. Sama halnya menyerahkan nyawa kita bulat-bulat. Lalu bagaimana kita sekarang? Sepertinya usaha kita memperoleh keterangan akan sia-sia. Wah, aku heran. Orang-orang desa itu nampaknya bekerja sama dengan kelompok Gusti Lembu Sora. Mereka sama sekali menutup mulut dan tidak mau memberi keterangan yang cukup berarti. Mereka berusaha merahasiakan tempat persembunyian Gusti Lembu Sora. Iya, kalau memang begitu, jelas kita akan mendapat kesulitan. Kita seperti menggantang asap atau berusaha menyapu angin. Pekerjaan kita pasti akan sia-sia. Lebih baik kita kembali saja ke Majapahit atau pergi sejauh-jauhnya. 2 orang telik sandi yang dikirimkan Ramapati itu nampaknya sangat putus asa. Mereka kelihatan sudah sangat lelah. Baru saja mereka bermaksud pergi, mendadak dari ujung jalan muncul prajurit-prajurit berkuda. Kalian semuanya tidak perlu menutup-nutupi diri. Kami tahu siapa kalian dan dari mana kalian datang. Kalian pasti trik sandi yang dikirimkan oleh Ramapati. Bukankah dugaan kami ini benar? Kalian tidak perlu takut. Kami tidak bermusuhan dengan kalian. Tapi kalau kalian bermaksud mencari keterangan tentang diri kami dan kalian ingin melacak tempat persembunyian kami, kalian pasti akan kecewa.
kalian pasti akan gagal. Kami adalah Laskar Majapahit yang dipimpin oleh Tuanku Temungwira. Nah, sekarang kalian akan berkata apa? Oh, maaf. Iya, memang benar. Kami mengaku bersalah. Kami memang tarik sandi yang dikirim oleh Gusti Ramapati. Lebih baik kalian segera kembali ke Majapahit dan laporkan kepada Gustimu bahwa kalian telah gagal memperoleh keterangan tentang diri kami. Oh, tidak. Itu tidak mungkin. Kami tidak mungkin kembali ke Majapahit tanpa membawa keterangan. Kami pasti akan mendapat hukuman berat. Itu terserah pada kalian. Apakah kalian mau kembali ke Majapahit atau kalian mau bersembunyi sejauh-jauhnya, itu terserah. Kami tidak ikut campur urusan kalian. Nah, kami kira cukup. Oh, tunggu dulu. Oh, apa benar Gusti Lembusora sekarang sudah bergabung bersama Tuanku Temungwira? Itu bukan urusan kalian. Tunggu dulu. Jangan pergi dulu. Kami tidak mungkin kembali ke Majapahit. Kami benar-benar akan merasa bersyukur seandainya kami boleh bergabung bersama kalian. Kami ingin bertemu dengan Tuanku Temungwira atau Gusti Lembusora. Dapatkah kalian mengantarkan kami bertemu dengan beliau? Kau jangan coba-coba membodohi kami. Tidak, sungguh. Kami bersungguh-sungguh. Kami tidak bermaksud meliciki kalian. Kami benar-benar ingin bertemu dengan Tuanku Temungwira dan Gusti Lembusora. Berapa orang teman-teman kalian semuanya? Kami semua berjumlah 10 orang. Menjelang fajar menyingsing tadi pagi, kami berpencar di kaki bukit Antahpura. Ya, kalau begitu kumpulkanlah teman-temanmu itu. Kutunggu kalian di sini. Dan setelah itu, aku akan mengantarkan kalian menemui Tuanku Patih Emban. Baiklah, baik. Kami akan mencari teman-teman kami dulu. Iya. Tunggu dulu. Aku ingin bicara denganmu sebentar. Bicara soal apa, Somali? Apa yang kau lakukan ini? Kau ingin berkhianat terhadap Gusti Ramapati? Aku ingin bertemu dengan Tuanku Temungwira dan Gusti Lembusora. Apakah kau tidak setuju? Kita mendapat tugas untuk mencari keterangan dan melacak tempat persembunyian mereka. Bukan untuk tujuan yang lain. Aku tidak mempunyai tujuan yang lain. Kalau kau tidak setuju, kau boleh pergi sesukamu. Bukan begitu. Kau adalah pimpinan para telik sandi ini. Kau harus dapat membuat keputusan-keputusan yang baik, yang berguna untuk kita semua. Baiklah, dengarkan. Inilah keputusanku. Aku akan menemui Tuanku Temungwira dan Gusti Lembusora. Aku tidak akan kembali lagi ke Majapahit. Aku pun sudah muak dengan pembesar kerajaan seperti Ramapati itu. Nah, apakah sekarang kau sudah puas? Kau gila. Kau akan bergabung dengan mereka. Apakah kau sudah berpikir masak-masak? Aku tidak akan memaksamu. Aku juga tidak akan memaksa yang lain. Kalau kalian mau ikut, ikutlah. Tapi kalau tidak, kalian bebas memilih. Kalian boleh pergi ke Majapahit atau kalian pergi sejauh-jauhnya. Apa yang akan kau capai dengan bergabung bersama mereka? Kau akan hidup sengsara di hutan-hutan. Kau akan hidup menderita di lereng-lereng gunung. Aku heran. Mengapa tiba-tiba saja pikiranmu berubah? Apakah kau sudah tidak waras lagi? Somali, kau tidak perlu ikut campur urusan pribadiku. Kau boleh suka, juga boleh tidak. Tapi kau tidak berhak melarangku. Aku bebas menentukan apa yang kuanggap paling baik. Nah, kalau kau sepaham denganku, ikutlah. Tapi kalau tidak, selamat berpisah. Mungkin kita tidak akan pernah bertemu lagi. Kalau begini aku harus kembali ke Majapahit dan melaporkannya kepada Gusti Ramapati.
Jadi kalian adalah para telik sandi yang dikirim oleh Ramapati? Benar, Tuanku Pati Emban. Oh, Kami adalah para telik sandi. Kami ditugaskan untuk mencari keterangan tentang gerakan yang dipimpin oleh Tuanku Demung Wira. Kami juga disuruh mencari keterangan tentang Gusti Lembusora. Di samping itu, kami harus dapat melacak tempat persembunyian Tuanku Demung Wira. Semuanya ada berapa orang telik sandi yang dikirim Ramapati? 10. Semuanya 10 orang, Tuan. Tapi hanya seorang memilih kembali ke Majapahit. Sedangkan yang 9 ingin bergabung bersama dengan Tuanku Demung Wira. Apakah keinginanmu bergabung itu bukan hanya sekedar siasat? Tuanku Pati Emban, kami bukan sedang bersiasat. Kami sudah jenuh dengan siasat. Kami sudah bosan dengan akal bulus. Sungguh, Tuanku Pati Emban, keinginan ini timbul dari dasar hati nurani kami. Coba sebentar. Aku ingin tahu, mengapa kalian tiba-tiba berubah haluan? Apa yang menyebabkan kalian tertarik untuk bergabung bersama kami? Begini, Tuanku Pati Emban. Semua ini kami lakukan karena kami kagum terhadap pribadi Gusti Lembusora. Ketika kami memasuki desa Antahpura, kami seolah-olah masuk ke suatu daerah yang penuh diliputi rahasia. Setiap kali kami bertanya kepada warga desa, tak ada seorang pun di antara mereka yang memberikan jawaban. Akhirnya kami tahu bahwa warga desa memihak kepada Gusti Lembusora. Kami sudah berusaha keras untuk mengorek keterangan dari mulut mereka. Bahkan beberapa orang di antara teman-teman telah melakukan tindakan kekerasan. Tapi mereka tetap tidak mau memberikan keterangan. Mereka memilih mati daripada harus membocorkan tempat persembunyian Gusti Lembusora. Itu sebagai suatu pertanda bahwa nama Gusti Lembusora masih tetap harum di tengah-tengah masyarakat. Orang-orang masih mengagumi kepribadian beliau. Kepribadian sebagai seorang pucuk pimpinan prajurit. Itulah Tuanku Pati Emban. Itulah yang menyebabkan kami berubah haluan. Itulah yang mendorong kami untuk bergabung bersama laskar Tuanku Demung Wira. Coba sekarang dengar baik-baik. Iya, Tuanku Pati Emban. Secara pribadi, aku tidak keberatan kalian bergabung bersama kami. Tapi tentu saja bukan aku yang memutuskan. Yang akan memutuskan adalah Demung Wira sebagai pimpinan laskar. Tapi coba pertimbangkan sekali lagi. Kalau kalian bergabung bersama kami, itu artinya kalian harus siap hidup menderita. Kami ini sudah dikucilkan. Kami sudah menjadi buruan pemerintah Majapahit. Kami sudah dicap sebagai kaum perusuh. Bergabung bersama kami bukan pekerjaan yang mudah. Kalian akan hidup sengsara di lereng-lereng gunung ataupun di hutan-hutan. Dan ketahuilah, kami sendiri sampai sekarang ini belum yakin bahwa perjuangan kami akan berhasil. Karena itu pikirkanlah sekali lagi. Renungkanlah baik-baik. Kalian masih mempunyai kesempatan untuk kembali ke Majapahit. Tidak, Tuanku Pati Emban. Kami sudah bertekad bulat akan bergabung bersama pasukan Tuanku Demung Wira. Kami tidak peduli lagi akan nasib kami. Majapahit sudah tidak seperti dulu lagi. Majapahit terasa panas. Semakin hari semakin panas. Jika kami tetap tinggal di Majapahit, kami pun belum tahu nasib apa yang bakal menimpa diri kami. Karena itu, Tuanku Pati Emban, bawalah kami menemui Tuanku Demung Wira dan Gusti Lembusora. Ajaklah kami bergabung bersama pasukan Tuan. Kami akan berjuang mati-matian. Kami siap mengangkat senjata melawan kelompok Ramapati sampai titik darah penghabisan.